Sulawesi Tengah, salah satu provinsi di negara Republik Indonesia, negara yang termaksud dalam pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia, dan salah satu negara yang paling menarik untuk berinvestasi di Asia. Sulawesi Tengah berada di tengah Pulau Sulawesi, berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara di bagian selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar di sebelah barat, dan Provinsi Maluku di sebelah timur. Penduduk Sulawesi Tengah pada tahun 2012 berjumlah 2.729.227 jiwa yang tersebar di 13 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kota Palu sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini, perekonomian Sulawesi Tengah maju dan berkembang dengan pesat, di mana pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada pada angka 9,27%, yang berarti berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 6,23%. Dengan sejumlah potensi sumber daya alam yang melimpah dan beberapa komoditas unggulan, serta didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, Sulawesi Tengah membuka sejumlah peluang investasi di berbagai sektor. Sulawesi Tengah memiliki beberapa komoditi unggulan pada sektor pertanian dan perkebunan, antara lain jagung, kelapa dalam, cengkeh, kelapa sawit, dan kakao. Produksi jagung Sulawesi Tengah pada tahun 2012 berjumlah 147.236 ton dengan luas lahan 38.832 hektar. Potensi investasi yang terbuka untuk komoditi ini adalah industri pengolahan jagung, diantaranya adalah industri pakan ternak.
Sulawesi Tengah merupakan salah satu penyumbang produksi kelapa dalam terbesar di Indonesia dengan produksi pada tahun 2012 sejumlah 198.163 ton dengan luas lahan 178.186 hektar. Sejumlah investasi dapat diterapkan dari komoditi ini, yaitu industri pengolahan buah kelapa dengan berbagai turunan produk seperti santan kemasan, nata de coco, minuman berbahan air kelapa, arang briket dari tempurung kelapa, dan lain-lainnya. Untuk komoditi cengkeh, produksi cengkeh Sulawesi Tengah pada tahun 2012 adalah 7.941 ton dengan luas lahan 44.102 hektar. Dengan jumlah produksi tersebut, sejumlah peluang investasi seperti pengolahan bunga cengkeh tentunya sangat menjanjikan. Sulawesi Tengah juga memiliki komoditi kelapa sawit yang saat ini dikelola oleh sejumlah perusahaan nasional. Produksi kelapa sawit Sulawesi Tengah pada tahun 2012 sejumlah 200.518 ton dengan luas lahan perkebunan 96.705 hektar. Dengan kondisi jenis tanah yang dominan berupa mineral, tentunya Sulawesi Tengah sangat cocok untuk menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. Untuk komoditi kakao atau biji coklat, pemerintah Sulawesi Tengah saat ini sangat konsen untuk meningkatkan produksi di tingkat petani. Hal ini dikarenakan kakao merupakan komoditi andalan ekspor Sulawesi Tengah. Jumlah produksi kakao Sulawesi Tengah tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah produksi 168.859 ton dengan luas lahan 224.282 hektar. Dengan jumlah produksi yang melimpah tersebut, investasi berupa pengolahan biji kakao menjadi beberapa produk baik setengah jadi maupun produk jadi tentunya sangat menjanjikan. Sapi potong merupakan komoditi utama Sulawesi Tengah untuk sektor peternakan. Produksi sapi Sulawesi Tengah tumbuh setiap tahunnya. Di tahun 2012, produksi sapi potong Sulawesi Tengah mencapai 249.809 ekor. Saat ini di Sulawesi Tengah telah dilakukan penelitian dari berbagai aspek terhadap beberapa lokasi yang sangat layak untuk dijadikan sebagai lokasi peternakan sapi. Potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah tergambar pada kondisi perairannya, baik perairan laut maupun perairan darat, di mana Sulawesi Tengah memiliki panjang garis pantai 4.013 km dengan luas wilayah perairan laut 193.923 km persegi. Danau 37.028 hektar, sungai dan rawa 1.639.605 hektar. Komoditas kelautan dan perikanan utama Sulawesi Tengah dibagi menjadi dua bagian, yaitu komoditi tangkap dan komoditi budidaya. Komoditas kelautan dan perikanan tangkap utama Sulawesi Tengah antara lain ikan jenis pelagis yaitu tuna dan ikan cakalang, dan ikan jenis demersal seperti ikan kerapu. Produksi tangkap jenis ikan pelagis tuna dan cakalang Sulawesi Tengah tahun 2012 sebesar 36.029 ton, sementara produksi ikan jenis demersal tahun 2012 sebesar 42.520 ton. Potensi perikanan tangkap Sulawesi Tengah sendiri diperkirakan sebesar 408.000 ton per tahun. Hal ini berarti terbuka peluang investasi berupa industri penangkapan ikan dan industri pengolahan hasil tangkap. Sementara komoditas utama budidaya kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah adalah rumput laut, budidaya udang, dan ikan sidat. Produksi rumput laut Sulawesi Tengah tahun 2012 sebesar 415.238 ton dengan lahan produksi 42.095 hektar. Udang merupakan salah satu komoditas primadona sektor perikanan dan kelautan dikarenakan komoditas ini memiliki nilai ekonomi dan tingkat permintaan yang tinggi di pasar dunia.
potensi lahan budidaya udang sebesar 42.095 hektar. Namun saat ini yang terolah masih kurang 25%, dengan produksi di tahun 2012 sebesar 6.536 ton. Untuk meningkatkan produksi, saat ini pemerintah Sulawesi Tengah sedang mengembangkan metode budidaya udang yang diberi nama Supra Intensive Technology System, yang merupakan sistem pengolahan budidaya udang jenis Faname yang dapat menghasilkan produksi udang 15,3 ton per 1.000 meter persegi per siklus. Dengan potensi yang ada, diharapkan adanya investasi di bidang budidaya udang dan industri pengolahan hasil udang. Sidat Sulawesi Tengah merupakan jenis sidat unggulan dengan rasa yang khas dan memiliki kandungan protein, vitamin, dan antioksidan yang tinggi. Oleh karena itu, permintaan pasar terutama Jepang dan Cina meningkat tiap tahunnya hingga mencapai 100.000 ton per tahun. Namun saat ini produksi ekspor Sulawesi Tengah baru mencapai 28 ton di tahun 2012. Untuk itu sangat berpeluang untuk dikembangkan usaha budidaya sidat secara profesional, termasuk industri pengolahannya. Kandungan perut bumi yang kaya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi yang menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan Sulawesi Tengah dengan berbagai komoditinya, antara lain emas, nikel, galena, pasir dan batuan, minyak bumi, dan gas. Saat ini Sulawesi Tengah merupakan salah satu penghasil nikel utama di Indonesia. Dengan pertumbuhan produksi yang meningkat setiap tahunnya, potensi tambang nikel di Sulawesi Tengah terdapat di Kabupaten Morowali, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Banggai. Salah satu kabupaten yang telah melakukan kegiatan eksploitasi tambang nikel yaitu Kabupaten Morowali sebesar 149.700 hektar dengan cadangan terduga sebesar 8 juta wet metric ton. Minyak bumi juga merupakan potensi pertambangan Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa kabupaten, Kabupaten Morowali, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Parigi Motong. Saat ini di Kabupaten Morowali terdapat lapangan minyak Tiaka, Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai dengan cadangan sebesar 106,56 juta barrel. Dan di Kabupaten Banggai terdapat lapangan minyak bumi yang memiliki kapasitas 16,5 sampai dengan 23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 barrel yang diperoleh dari 6 sumur dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 barrel per hari. Saat ini lahan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya telah memiliki izin pengolahan baik oleh pengusaha lokal, nasional maupun asing. Namun hal ini tetap terbuka peluang investasi yang menjanjikan, yaitu yang pertama, bekerja sama dengan para pengusaha pemegang hak kelola lahan yang hingga saat ini belum melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dan yang kedua yaitu pembuatan smelter yang merupakan unit pengolahan hasil tambang awal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana sudah tidak diperbolehkan lagi melakukan ekspor hasil tambang mentah sebelum dilakukan pengolahan awal. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan tambang yang sudah ada namun belum memiliki unit smelter. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan potensi investasi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah memiliki banyak objek wisata yang belum terkelola secara maksimal sehingga dibutuhkan investor yang dapat mengolahnya secara profesional. Potensi pariwisata Sulawesi Tengah berupa wisata alam dan budaya, antara lain wisata bahari berupa pantai dengan pasir putih yang tersebar di sejumlah garis pantai dan beberapa pulau kecil di Sulawesi Tengah. Dan salah satu primadona wisata bahari Sulawesi Tengah adalah Kepulauan Togean yang memiliki banyak spot terumbu karang yang merupakan bagian dari segitiga terumbu karang Pasifik dan telah diakui keindahannya oleh beberapa diver dari mancanegara. Sulawesi Tengah juga memiliki kawasan Lembah Palu yang terdiri dari deretan pegunungan dan terintegrasi dengan laut berupa kawasan Teluk Palu.
Dengan kondisi tersebut dan ditambah akomodasi yang menunjang, kawasan ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai lokasi untuk beberapa kegiatan olahraga, antara lain air sport dan water sport. Di samping itu, Sulawesi Tengah juga masih memiliki sejumlah potensi wisata alam yang menarik, antara lain berupa wisata pegunungan beserta kawasan hutannya, sejumlah air terjun, dan danau yang tersebar di beberapa lokasi di Sulawesi Tengah. Untuk wisata budaya, terdapat beberapa objek wisata yang sangat potensial. Salah satu di antaranya yaitu berupa patung megalitik yang merupakan peninggalan zaman prasejarah. Objek wisata yang satu ini sangat diminati oleh wisatawan mancanegara, khususnya yang berasal dari Eropa. Untuk menunjang kelancaran investasi di Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah sarana dan fasilitas pendukung siap membantu investor dalam menjalankan investasinya, antara lain sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik darat, laut, maupun udara. Sarana perbankan, baik bank pemerintah maupun swasta dengan berbagai fasilitasnya. Akomodasi berupa sejumlah hotel berbintang yang siap membantu dalam kelancaran berinvestasi. Ketersediaan tenaga kerja ahli dan terampil yang dihasilkan oleh beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan. Sulawesi Tengah saat ini telah memiliki 2 sumber daya listrik utama, yaitu pembangkit listrik tenaga uap Palu dengan kapasitas saat ini mencapai 22 megawatt. Dan pembangkit listrik tenaga air Poso dengan kapasitas 3 kali 65 megawatt. Saat ini Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, telah memiliki kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi kawasan ekonomi khusus. Sejumlah kemudahan dan keringanan serta fasilitas penunjang akan dibangun pada kawasan industri ini. Kemudahan perizinan investasi berupa lembaga perizinan satu atap dengan diadakannya Badan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping itu, untuk membantu investor dalam hal koordinasi dan informasi investasi dapat dilakukan pada Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan potensi dan sumber daya alam yang melimpah, serta kepercayaan para investor kepada pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah, sejumlah investor baik nasional maupun asing telah melakukan investasi di sejumlah sektor unggulan. PT Bintang 8 Mineral sangat berbangga hati menjadi salah satu investor di Sulawesi Tengah dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Kami juga sangat berbangga menjadi salah satu investor ikut membangun Sulawesi Tengah dalam program pemerintah di Sulawesi Tengah. Indo-Tropic Fishery telah beroperasi sekitar 10 tahun. Kami bergerak di bidang processing hasil perikanan, khususnya ikan-ikan demersal dan juga moluska. Pangsa pasar kami ke USA, juga ke Eropa, serta ke Australia. Selama ini potensi cukup bagus, cukup banyak, dan mutunya juga sangat bagus. Hanya sayang perolehan hasil tangkapan masih kurang, sehingga kapasitas produksi masih jauh di bawah kapasitas yang maksimal. Diperlukan investasi yang mendukung sektor pengolahan ini, yaitu investasi di dalam bidang penangkapan atau budidaya. Dukungan dari pemerintah selama ini cukup baik dan sangat mensupport, khususnya dalam transportasi dan kemudahan-kemudahan pada saat pelaksanaan pengapalan. Sedangkan untuk program CSR kami selama ini sangat lancar, yaitu kami memberikan bantuan alat-alat tangkap kepada nelayan-nelayan dan supplier yang memasok bahan baku ke perusahaan. Kami dari PT Dongi Sindoro LNG itu adalah suatu investasi yang bergerak di dalam pembangunan kilang LNG dan juga
melakukan perdagangan LNG. Dongi Sindoro sendiri sudah berada di Sulawesi Tengah sejak 2008. Pada awalnya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah provinsi maupun daerah kabupaten bahwa izin-izin dari investasi kami telah kami peroleh dengan baik dan lancar. Kami juga merasakan dukungan daripada gubernur maupun bupati beserta aparatnya sangat kuat terhadap proyek ini. Mereka rajin untuk datang ke proyek kita untuk melihat perkembangannya, karena memang proyek Dongi Sindoro ini merupakan salah satu proyek yang mungkin investasi yang terbesar di Indonesia Timur. Maka itu dari proyek kita di Sulawesi Tengah itu dalam program MP3I adalah termasuk yang cukup besar investasinya. Dari luar negeri di Sulawesi Tengah itu akan menjadi model yang baik, dan juga nanti tentunya kalau ini berhasil maka akan diikuti oleh investor-investor lain dari negara lain, bahwa para barometer yang telah dibuat di dalam proyek Dongi Sindoro ini akan menjadi contoh yang baik buat Sulawesi Tengah. Poso Energi itu sangat berbahagia bisa menjadi investor di Sulawesi Tengah karena suasananya sangat baik. Saya kasih contoh, kami memutuskan investasi itu hanya kurang dari 6 bulan antara datang ke Poso Sulawesi Tengah lalu melakukan kegiatan itu kurang dari 6 bulan, dan waktu itu hanya berhubungan dengan bupati cukup, dan so simple. Peletakan batu pertama oleh bupati 6 bulan setelah kami mendapatkan izin. Walaupun dalam pelaksanaan proyek ini memakan waktu lebih dari 6 tahun, saking besarnya proyek ini. Tetapi pemerintah daerah sangat mendukung. Paling tidak pernah menyusahkan. Walaupun saya tahu di tempat lain menyusahkan sering, tapi di daerah ini sangat tidak menyusahkan. Mungkin karena saking memerlukannya investasi. Lalu yang lain adalah masyarakat. Masyarakat sangat mendukung. Walaupun di sana-sini ada saja kegiatan-kegiatan, demo-demo kecil, tapi sangat tidak mengganggu. Nah, untuk itu, dalam waktu singkat ini kami merencanakan untuk melakukan investasi yang kedua dan yang ketiga, yang jauh lebih besar. Itulah profil Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan sejumlah potensi dan fasilitas pendukung, kami siap memberikan pelayanan yang terbaik dengan mudah, cepat, dan pasti. Mari berinvestasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya yakin pasti sukses.